Gedang kluthuk mateng sacingke, matangan tuk lambene doe. Gedang asem dicampur apem, ekonomi Islam gawe tentrem. Tung 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 blek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat penyelenggara lomba dakwah ekonomi syariah, yang mulia dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi ratusan kata dengan tema peran ekonomi dan keuangan syariah dalam membangun ekonomi umat dan menerapkan gaya hidup halal, dengan judul pidato pentingnya gaya hidup halal. Dalam masyarakat modern, peran lembaga keuangan atau perbankan tidak dapat ditinggalkan dan sangat penting dalam sistem perekonomian. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan transformasi di dalam memperlancar arus pertukaran barang dan jasa. Munculnya sistem suku bunga telah membangkitkan sebagian lainnya untuk menerapkan bagi hasil, baik berupa mudharabah, murabbahah, musyarakah, salam, ataupun sistem yang lainnya yang sesuai dan legal dengan Islam. Yang inilah kemudian disebut dengan bank syariah. Ini pasti aman dan jelas kehalalannya. Mengapa kita harus menjalankan gaya hidup halal, meninggalkan perkara haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanu la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halal amil haram. Rawahul Bukhari. Akan datang satu masa di mana manusia tidak mempedulikan halal atau haram harta yang ia dapatkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang disampaikan Rasulullah beratus tahun yang lalu terbukti di zaman sekarang. Modernisasi sebagai peningkatan ilmu pengetahuan kadang berjalan tidak sesuai dengan iman dan takwa. Banyak orang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Tindakan korupsi, perampokan, pembegalan, narkoba, judi, riba, ini merupakan contoh yang tidak halal dalam mendapatkan rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. The meaning of you believe it from the good provisions we have given you. Give thanks to Allah if you only worship Allah. Understand? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah Allah. Al-ayah. Makan di sini bukan hanya saja berarti secara harfiah sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Terlebih daripada itu adalah bagaimana cara mendapatkannya.
Syekh Yusuf Qaradawi dalam ajarannya mengenai prinsip halal haram, salah satu yang disampaikan adalah sesuatu yang membawa kepada haram itu dihukumi haram. Makanan yang kita makan halal, baik, tetapi jikalau didapatkan dengan contoh mencuri ataupun riba ataupun yang lainnya, maka itu dihukumi haram. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Talabul halal wajibun ala kulli muslimin." Mencari yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Maka saya mengajak untuk kita semua, inilah yang nantinya menjadikan faktor kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih tentang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, datang seorang sahabat bernama Sa'ad kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara agar doa saya dikabulkan oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Baguskanlah makanan, maka Allah akan menerima doamu." Maka dari itu, marilah kita membiasakan diri untuk menjalankan gaya hidup halal, ekonomi syariah sebagai tulang punggung dan juga urat nadi perekonomian global untuk mensejahterakan dan membagikan kebahagiaan untuk semuanya. Maka marilah kita wujudkan ekonomi syariah lebih maju dan menjadi juara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.